Sambut ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali lagi melanjutkan belajar kita bersama-sama sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Mudah-mudahan kita merupakan bagian dari orang-orang yang senantiasa semangat dalam belajar Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini perdana kembali kita mulai, sehingga mungkin perlu ada pemanasan kembali ya. Kita bakar lagi semangatnya dengan kita coba praktikkan surah-surah pendek ya. Ini semacam lebih kepada kulitnya dulu ya. Nanti kita isinya itu mungkin akan kita lanjutkan pekan depan ya. Jadi kulitnya itu kita coba latihan surah-surah yang sehari-hari kita baca ya. Mungkin dari belakang ya. Dari surah-surah pendek. Biasanya kalau disebut surah pendek itu dari surat Ad-Duha ke bawah. Tapi ternyata kalau kita lihat di situ ayat-ayatnya saja yang pendek. Ada surah yang panjang di situ ya. Ada surah Al-Bayyinah misalkan ya, lumayan panjang. Kemudian ada surah Al-Alaq, itu juga lumayan panjang. Jadi saya kurangi lagi, mungkin mulainya kita dari surah Al-Humazah. Jadi, silakan dipersiapkan surah Al-Humazah dan akan sama-sama kita praktek bagaimana cara membacanya sesuai dengan kaidah hukum bacaan Al-Quran ya, termasuk di dalamnya makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan juga ketika nun sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah yang lain ataupun huruf-huruf mim yang bertemu dengan huruf mim sukun ya. Ya, nanti kita sama-sama. Oleh karena itu, kita coba silakan Bapak Ibu mencontohkan ya yang saya berikan contohnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Perhatikan huruf demi huruf ya. Ada yang belum dapat suratnya? Mungkin bisa dibantu kiri dan kanannya, depan dan belakang. Al-Humazah. Surahnya nomor berapa kita coba?
104, surat ke-104, 9 ayat. Ya, ulangi ya ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ingat, dibaca, jangan dihafal, karena bisa jadi hafalan kita itu salah. Ya, sambil dilihat satu persatu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Coba Bapak Ibu yang sudah sering baca surat ini, ada kesusahan tidak yang bacaannya? Ya. Jadi surah ini selalu diakhiri dengan tak marbuto atau dengan ha dhamir. Jadi di akhir itu kita harus lepas suaranya. Ya, lumazah, zah, ringan, tidak dibuat-buat. Ya, lumazah, terlalu dipaksakan. Zah, dilepas seperti kita melepas sisa nafas. Ya, ad wa addadah, gitu ya. Akhladah. Jadi sisa nafas seperti kita melepasnya, ya. Jangan dipaksakan dah, seperti memberatkan diri. Itu tidak boleh, ya. Kemudian ada bacaan, misalkan di sini ada kalla la yum. Tahan dulu 2 harokat, ya. Ayat yang ke-4. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Karena apa? Karena ada nun bertemu dengan ba. La yumbadhan. Ya. Jadi setiap nun sukun atau mim sukun
bertemu dengan ba. Ingat rumusnya, nun sukun atau mim sukun bertemu dengan ba, bunyinya dipanjangkan. Kalla la yumbadanna fil hutamah, setara panjangnya dengan nun tasydid, ya, 2 harokat. Kalla la yumbadanna fil hutamah, gitu ya. Itu catatannya. Kemudian ada mim bertemu dengan mim ayat ke-8. Innaha alaihim muqsadah. Jadi dipanjangkan juga ya. Nah, kalau mim ketemu mim namanya idgham mimi atau idgham mutamasi lain. Jadi kalau ada huruf sukun bertemu dengan huruf sama kembar pada huruf selanjutnya dia hidup, maka dibaca dengan idgham mutamasi lain, atau kalau mim ketemu mim disebut juga idgham mimi. Innaha alaihim muqsadah, panjangnya 2 harokat, sama dengan inna, sama panjangnya. Innaha alaihim muqsadah. Ya, terakhir mungkin di ayat 9, fi amadim mumaddadah, masih mim yang bertasydid disebabkan idgham bi gunnah. Ya, ada tanwin ketemu dengan mim. Amadim mumaddadah. Itu saja yang kita garis bawahi ya. Nanti insyaallah ketemu lagi di surat yang lain. Surah Al-Fil. Ya, saya contohkan, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Kita pelajari sedikit ya. Jadi ini coba saya tekankan pada huruf-huruf yang sukun.
Huruf sukun misalnya huruf mim. Mim itu mengalir. Alam tara. Jadi jangan diberhentikan bunyinya. Alam alam tara. Alam tara. Kaifafa. Kaifafa. Ya sukun kalau di depannya ada fathah itu disebut lin. Kaifafa. Kaifafa. Jadi tidak kaifafa. 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 Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi as-sad. Itu bukan sin. Sad bukan sin. Jadi bukan asha tapi asha. Asha. Ada tebalnya, ada o as o. Ucapkan huruf o yang tidak membuat bibir kita maju ke depan. Bukan o tapi o asha. Gitu ya. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Kalau ada ya sukun, huruf selanjutnya masih ada huruf sebelum kita berhenti, maka dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Jadi bil fil, berarti saya baca dengan yang paling panjang. Bil fil. Oke, kalau cuma 4 harokat bil fil. Oke, ya. Atau 2 harokat bil fil. Fil. Yang penting dibaca panjang. Jangan bil fil. Itu keliru ya, karena ada mat di situ. Ustaz, perlu konsisten enggak kalau misalnya yang diambil 2 rakaat ya sampai selesai ayat 2 rakaat? Yang utama konsisten, ya. Jadi kalau kita misalkan dalam kondisi tidak ada uzur, boleh. Tapi sebenarnya hukumnya boleh memilih. Secara umum hukumnya boleh memilih 2, 4 atau 6. Yang paling panjang ya? Ya. Tapi kalau misalkan kita tahu itu yang lebih utama, konsisten, kita ambil yang itu. Bil fil. Nanti yang selanjutnya juga pendek. Bukan pendek, dibaca panjang 2 harokat. Misalnya biasanya orang seperti ini buru-buru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau misalnya kita baca panjang-panjang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi biasa dikondisikan saja ya. Misalnya dalam keadaan buru-buru, kita cara bacanya lebih memilih yang 2 harokat untuk mad arid disukunnya. Tidak apa-apa. Tuh. Nah, kalau misalnya tidak dalam kondisi buru-buru, tidak ada uzur apa-apa, ambil yang lebih utama, yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya supaya kita bisa mentadabburi ayat Al-Quran, tidak buru-buru gitu. Kalau misalnya sholat malam butuh bacaan, maksudnya ingin membaca yang banyak, sedangkan waktunya terbatas, maka pilih yang bacaan yang 2 harokat tadi boleh. Ya, itu contoh aplikasinya. Jadi ada hukum, ada sikap hukum. Hukumnya boleh, tapi sikapnya ada aturan sendiri. Jadi tidak yang di ayat pertama baca 2 harokat, nanti ayat kedua baca 4 harokat. Ini sikap hukumnya tidak dapat. Gitu. Jadi lebih kepada yang lebih kepada hukumnya. Itu. Tapi kita lebih bijaknya ada sikap hukumnya. Jadi begitu ya. Kemudian alam alam tadi sudah mim. Jim yang sukun. Semua jim yang sukun itu qalqalah, pantulan. Cuman tergantung dia di tengah atau di akhir. Kalau di tengah bacanya asal memantul saja sudah bagus. Ya, sudah tepat. Ya. Jadi yaj'al. Karena bunyinya sughroh. Diikuti langsung ke
A-nya yaj'a, yaj'a. Nah, jadi tidak dimatikan dulu bunyinya. Yaj'al, 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 yaj'al. Gitu ya. Itu qalqalah sughra namanya. Tapi kalau nanti di akhir bisa qul huwallahu ahad, kedengarannya lebih besar. Harus kita besarkan bunyinya, gitu ya. Nah sama nih tadi ya. Kaidahum fi tadlil. Dot yang sukun, dia bukan dal. Dot yang sukun itu jangan dibaca dal. Sama seperti tadi, sod yang sukun itu bukan dibaca sin. Dot itu tel, bukan tad. Tadlil. Pertama hilangkan dulu qalqalahnya. Biasanya orang suka baca ini tadlil. Kemudian ditambahkan vokal o tadi. O tel. Ya, tadlil. Jadi dia berhentinya di tepi lidah, tapi seperti ada tebalnya. Isti'la. Tadlil, angkat pangkal lidah. Ya, bunyinya itu perhatikan ada o-nya. Tadlil, bukan tadlil. Ya, supaya tidak tertukar dengan dal. Wa arsala 'alaihim, wa arsala 'alaihim, arsala. Ra yang sukun itu dibaca dengan tafhim, baca dengan tebal, karena huruf sebelumnya fathah. Kalau dia huruf sebelumnya kasroh, maka dibaca dengan tipis. Tir. Kalau dia tebal, bacanya seperti ada o-nya. Wa arsala, wa arsala 'alaihim, Ini lin, perhatikan karena banyak sekali lin di sini. Ada fathah ketemu ya sukun, fathah ketemu ya sukun. Itu namanya lin, mengalir cara bacanya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lanjut. Tarmihim, tarmihim, bukan tarmihim. Ada o-nya. Perhatikan jadi di ra di sini banyak sekali ra di huruf di alfil. Tarmihim. Mim sukun bertemu dengan ba tadi ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Kalau nun sukun bertemu ba, ada mim kecil namanya iklaq. Tapi kalau mim sukun ketemu ba, belum tentu ada tanda. Sebagian Al-Quran ada warnanya, tapi kalau secara umum tidak ada tandanya. Jadi perhatikan saja. Ini bisa dilihat kemampuan baca Al-Qurannya. Di mim sukun bertemu ba, bacanya panjang, 2 harakat, disebut dengan ikhfa syafawi. Ya, mendengung yang dikeluarkan karena huruf bibir. Syafawi, syafatan, ya. Ikhfa syafawi bacanya tarmihim bi, dipanjangkan dulu ya. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Nun sukun ketemu dengan sin, ya, dibacanya samar. Ingat, kalau dia jelas berarti terbacanya langsung seperti huruf nun. Min sijil. Min berarti jelas baca nun sukunnya. Nah, ini kan ikhfa, jadi disamarkan. Caranya ujung lidah tidak boleh nempel. Bukan min, tapi min. Ujung lidahnya jangan nempel.
tetap keluar dari hidung. Min sijil, min sijil, jangan naik ya, min. Nah ini namanya izhar kalau dia menempel. Faja'alahum ka'as, lagi shad lagi, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hamzah sukun terhenti bunyinya, ma'kul, seperti ada jeda ya, karena suaranya berhenti sepenuhnya. Tidak boleh memantul, ma'kul, tidak boleh, makul, tidak boleh, makul, gitu. Jadi seakan-akan terjeda begitu, berhenti. Ya, makul. Ada yang Kembali. Kalau sampai itu tertukar gitu ya, jadi tertukar, masuknya kepada huruf jali, salahan jali, salahan besar. Kalau sampai ma'kul, itu salah besar, bisa berubah makna. Nah, kalau cuma ma'kul ini masih mungkin karena dia tidak tahu gitu. Ma'kul mungkin belum terlalu paham sifat huruf hamzah itu harus berhenti. Tapi kalau sampai aduh itu parah. Jadi tertukar huruf itu bisa merubah maknanya. Ya, kita lanjutkan. Surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Jangan lanjut dulu, contohnya begitu. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ya. Saya sudah tahu Bapak Ibu pasti mau tanya, kenapa kita tidak berhenti di ju'? Ya kan? Selama ini kan dengarnya begitu. Sekarang kita tahsin nih, kira-kira kenapa tidak berhenti di situ? Karena di situ disebut dengan mamnu. Mamnu itu tidak ada waqaf. Pertanyaannya, dan kita harus temu jawabannya. Kenapa kita berhenti di situ? Ya, kalau kita berhenti di situ karena ikut-ikutan saja tanpa ilmu, sama kita beramal dengan tidak ada ilmu. Ya, alasannya begini. Setelah saya tanya-tanya, ya, saya tanya-tanya ke ustadz-ustadz yang berhenti di situ, jawabannya cuma satu, sudah lengkap maknanya. Jadi ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada objek,
ada predikat. Ada apa lagi Pak Bayu? Keterangan. Predikat itu apa? Kata kerja ya. Satu lagi keterangan. Jadi alladzi at'amahum min ju' itu sudah lengkap maknanya. Yang artinya yang at'amahum telah memberikan makanan kepada mereka min ju' untuk menghilangkan rasa lapar. Masalahnya ayat ini itu tidak ada wakaf di situ, ya, sehingga banyak mushaf yang disertai dengan lam alif. Monggo Bapak Ibu dicek dulu di mushaf yang mana yang ada wakaf selain lam alif tulisannya. Monggo, ini kan masing-masing punya mushaf, dicek. Ada yang tidak ada lam alif atau ada tapi lam alif. Atau selain lam alif, shad dan lam mungkin, qaf dan lam mungkin. Coba dicek. Ada yang punya? Ya ada di sini lam. Monggo, ada? Berarti bagaimana cara bacanya? Berarti tidak boleh berhenti ya? Di sini kita dapat nih. Jadi ada yang berhenti di sini mengambil qiraat yang mengatakan di situ ada wakaf. Boleh wakaf, boleh, bukan ada. Boleh. Ya, secara makna tidak berhenti, tidak habis. Cuman saya tidak mau menjelaskan itu lebih panjang, tidak mau bahas itu lebih panjang, nanti bingung orang yang tahsin. Pokoknya kalau ada lam alif jangan berhenti di situ, gitu aja. Ya, kalau ada qaf dan lam namanya waqful aulad, waqaf yang lebih utama. Shad dan lam wasal aulad, wasal atau lanjut lebih utama. Lam alif namanya mamnu, tidak ada waqaf. Itu lawannya, jadi lawan dua yang tadi. Atau misalnya lazim, ada mim kecil tapi ekornya kecil, bukan yang panjang ke bawah tapi ekornya kecil, seperti a kecil gitu kebalik ya. Itu disebut dengan waqaf lazim. Jadi kita berhenti di situ ya, walaupun tidak akhir ayat tapi kita wajib berhenti di mim, ada tanda mim, tidak boleh lanjut. Waqaf lazim. Kemudian ada jim, namanya jaiz, singkatan dari jaiz, artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung kenapa kenapa tidak berhenti di ju'. Yang sudah berlalu kita perbaiki. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Berhenti di situ lebih baik. Baru mulai lagi wa amanahum min khauf. Jadi gitu ya. Untuk menjawab penasarannya kok ada lam alif ya, cara bacanya begitu. Atau misalkan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Misalnya nafasnya tidak sampai kalau di wa amanahum, berarti boleh kita berhentinya di lam alif, tapi wajib kita tarji atau kita ulang dari kata yang masih bersambung maknanya. Ya, jadi min ju'i dari rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi ada dua rasa yang Allah berikan. Yang pertama berikan rasa kenyang atau mengamankan mereka daripada rasa, menghilangkan rasa lapar. Yang kedua menghilangkan rasa takut. Gitu ya. Secara artinya tidak terputus. Jadi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Begitu kalau dia sebelum lam alif atau pas di lam alif tadi ya.
Kalau dia lewat sedikit langsung wa amanahum. Nanti kalau dari minju kepanjangan lagi, jadi langsung minju wa amanahum min khauf. Begitu. Kita lanjut. Ya, di sini ya boleh. Bacaan yang mana? Ayat berapa? Oh ya, bacaan yang awal tidak ada harokatnya ya Bu ya. Gitu. Jadi memang ada pembelajarannya namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu yang dia tidak ditulis Bu, tapi dia dibaca fathah. Kalau ada catatannya, ada di awal kalimah seperti allati, alladzi. Selama dia tidak ditulis, kita anggap dia adalah hamzah wasol. Maksudnya gimana hamzah wasol? Dia ada hamzah, tapi kalau diwasolkan tidak muncul, tidak dibaca. Tetapi kalau kita wakafkan dan dia menjadi huruf yang pertama, maka dibaca. Ada alladzi, ada allati, ada alhamdu. Kapan dibaca i, kapan dibaca u. Hamzah wasal itu ada keadaan tertentu. Misalnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tahu ya ayatnya? Di surah Al-Fajr ayat yang terakhir, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kalau kita baca waqaf. Tapi setelahnya ada hamzah wasal. Jadi kalau kita baca lanjut begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji', bukan irji'i. Tapi kalau kita berarti bacanya irji'i. Dari mana kita tahu soal begitu? Belajar. Jadi dia disebut dengan fi'il amr. Fi'il amr itu ya kalau bahasa Inggris itu namanya itu apa ya, yang harus kita hafal itu namanya apa? Perubahan itu. Hah? Oh, bukan ke rumusnya, perubahan itu. Attention. Ya, kalau misalnya ada kata lampau sekarang, itu dia berubah. Sama di bahasa Arab ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ada yang kata lampau, ada kata yang sekarang, dan ada yang kata perintah. Bukan besok, beda lagi nih. Kalau di bahasa Arab 3 itu, ada yang kata perintah. Nah, dia masuk di kata perintah. Di sini irji'i, ya. Jadi ada bentuknya sendiri. Jadi khusus untuk yang seperti ini kita perlu belajar, ya. Kita perlu mencari dan bertanya, ini cara bacanya seperti apa. Jadi tidak semuanya bisa terjawab dengan hanya baca saja gitu ya. Baca saja sesuai. Tapi memang sudah banyak yang kemudian menuliskan harokatnya. Coba dibuka. Kalau mungkin mau dicek di surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Itu nggak ada tikengannya ya Ustaz? Gimana? Nggak ada clue-nya. Jadi misalnya kalau habis huruf keduanya fathah atau keduanya kasroh atau dhamma itu biasanya kalau ada tapi tidak semua tidak semua kita bisa tebak dari huruf ketiganya. Ini kalau di matematika gitu ya. Kalau di matematika itu ada namanya kondisi tertentu bisa dibikin rumus. Tapi tidak berlaku semua tempat.
Ya. Jadi memang di dalam Al-Qur'an itu rata-rata secara umum kalau dia dua huruf pertamanya sukun ya, atau tidak berharokat, hamzah wasalnya ditebaknya paling minimal dengan cara melihat harokat huruf ketiga. Ya, lihatlah harokat huruf ketiga. Tapi ingat, hamzah wasal, semua yang alif lam itu walaupun huruf ketiganya garis atas bawah tetap dia fathah. Ya, alif lam. Nah, ini seperti matematika tadi itu. Jadi lihat huruf ketiga secara umum. Lihat huruf ketiga. Irji'i. Nah, ini huruf ketiganya kasrah. Maka ya, clue-nya ada di situ. Bacanya dengan kasrah, tidak ada harokat kan ya, hamzah wasalnya. Tapi kalau saya ingin garis bawah sekali lagi, kalau kita baca lanjut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyah. Jadi dibacanya tur, tidak dibaca mutmainnatu irji'i. Namanya hamzah wasal, harokatnya tidak ditulis. Begitu. Ya. Tadi kan hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu harokatnya tidak ditulis. Untuk di setiap alif lam dibaca fathah. Untuk bacaan yang tidak alif lam, rumusnya secara umum adalah lihat huruf ketiga. Tapi saran saya tetap bertanya ya. Tetap bertanya ini dibaca fathah atau kasrah atau dhammah, karena dia nanti ada beberapa saya temukan tidak sesuai rumusnya itu. Ya, bacaannya. Cuman malam hari ini belum bisa dihadirkan ya. Insya Allah ini jadi PR saya untuk bisa menghadirkan. Rumusnya huruf ketiga saja ya. Itu secara umum. Kira-kira terjawab, Bu? Kita lanjutkan. Jadi, pertanyaan yang sangat bagus. Lanjut surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un.
ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Surah Al-Ma'un sini ya tidak terlalu banyak yang ditambahkan, banyak sudah disampaikan tadi dari sukunnya ya, dari lin ya, paling satu saja di ayat yang kelima salat ditebalkan ikhfanya karena bertemu dengan huruf sad ya. Ada bunyi seperti o di situ. Salatihim sahun gitu ya. Secara umum tidak ada masalah. Itu surah terakhir sebelum kita istirahat. Sudah lumayan 1 jam bersama tidak terasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan ya demikian, mudah-mudahan tahsin malam hari ini menambah semangat kita lagi untuk belajar. Ternyata belajar Al-Quran itu mudah. Itu saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, itu tidak untuk menakut-nakuti, tetapi ada tetapinya, yaitu tidak juga menggampangkan, nanti saja belajar Al-Quran, nanti saja. Nah, jadi kalau untuk belajar Al-Quran itu tidak boleh berhenti, terus belajar terus. Ya, kalau belum tahu hurufnya bertanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pertama tidak boleh berhenti, yang kedua lebih banyak praktiknya. Mungkin satu ayat saja atau satu huruf saja yang diajarkan. Itu terus diulangi. Nah, misalkan kita tadi membaca dari Al-Humazah sampai Al-Kautsar, itu ada sekitar 5 surah. Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, bukan Al-Quraisy ya, Quraisy ya, Quraisy, terus Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Malam ini mungkin hanya 1 jam praktiknya 5 surah. Ini anggap saja inventaris ilmu kita. Praktik sampai minggu depan ketemu, praktik di sini dulu 5 ini. Maksud saya, misalkan sholat rawatib jangan kulhu terus. Ketawa berarti yang paling keras ketawanya, benar berarti ya. Kulhu lagi rakaat pertama, An-Nas lagi rakaat kedua, gitu terus ya, tidak diganti-ganti. Coba diganti-ganti pas sholat rawatib itu. Kalau dalam riwayat Aisyah itu 10 rakaat ya, 10 waktu 10 rakaat ya. Berarti kan itu ada 10 kali mengulang gitu ya hafalannya. Boleh misalkan hari ini fokus di surah Al-Humazah dan Al-Fil, atau sholat misalkan qabliyah subuh ya besok, Al-Humazah, Al-Fil. Besoknya lagi ganti lagi Quraisy, Al-Ma'un. Besok lagi ganti Al-Kautsar, Al-Humazah.
Gitu. Jangan kulhu, akhirnya yang lancar kulhu saja ya. Jangan sampai, maksud saya jangan sampai lebih banyak belajarnya, prakteknya lebih sedikit. Tidak boleh seperti itu. Kalau belajar Al-Quran, para salafus saleh, orang-orang saleh yang hidup zaman Rasul maupun setelahnya yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, itu belajarnya sedikit, prakteknya banyak. Terutama dalam Al-Quran, ya. Jadi mereka belajar 10 ayat, dipraktekkan dulu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sukses, lanjut 10 ayat lagi, 10 ayat lagi, seterusnya seperti itu. Sehingga kita bersemangat terus mengamalkan Al-Quran. Kita tidak usah sampai, bukan tidak usah, mohon maaf, salah ya. Mungkin kita tidak sampai di makomnya para sahabat. Kita baru sampai bacaannya dulu. Minimal bagaimana? Ya tadi, sholat rawatibnya jangan kulhu terus, ganti-gantilah. Ada Al-Kautsar. Mau apa? Apakah lagunya istilahnya, saya lagunya pertanyaan Ya. harus seperti Ustadz? Oh enggak. Jawabannya pasti tidak. Jadi lagu itu hanya untuk supaya kita temponya itu terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini yang penting, yang ini. Ketukan dan ayunan ini yang lebih yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting satu tarikan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjangan ya. Jadi yang penting itu ketukan atau ayunannya, temponya supaya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah-berubah tidak masalah. Nanti ada sesi lain kita bisa belajar lagi maqamat atau belajar lagi nada. Tapi itu bukan hal yang penting. Ya boleh. Ya. Yasin itu kan ada di yang 52. 52? Sakta. Oh ya, ya bukan sakta. Betul. Ini ya, betul. Sakta namanya. Ya. Itu namanya sakta. Jadi cara membacanya begini, ya. Bagi yang membaca Yasin, sakta, sin, kaf, ta dan tak marbuto atau di situ ya. Hadada, damir, saktahu. Jadi cara membacanya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza, tanpa mengambil nafas, tanpa berhenti panjang maksudnya ya, tanpa jeda yang panjang. Jadi berhenti sejenak tapi tidak ambil nafas ya. Mim marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Gitu ya. Kalau misalnya tidak cukup napasnya, ya berhenti setelahnya atau sebelumnya. Misalnya mim marqadina hadza, mim marqadina hadza, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Banyak yang saya temukan sekarang mengamalkan Yasin tapi nggak belajar isi Yasin. Baca Yasin tapi nggak baca isinya, nggak tahu cara baca yang tepat. Di sini tuh biasanya lanjut. Jadi, Masya Allah ya. Sebaiknya memang Al-Quran itu kita pelajari isinya, minimal dengan cara baca yang benar itu seperti apa. Itu paling minimal itu. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabih. Bacalah Al-Quran, kelak Al-Quran itu di hari kiamat akan menjadi syafaat, penolong, pemberi penolong bagi yang senang baca di dunia. Itu. Jadi membaca, minimal kita tahu cara yang benar membacanya. Bukan hanya banyak amalan tapi kurang tepat gitu ya, masih kurang gitu. Dari 100 mungkin benarnya 80 atau 50, 40 gitu ya. Usahakan 100 gitu. Kita berdalam. Alhamdulillah kalau sudah punya kebiasaan baca Al-Quran, tinggal dipoles lagi supaya ilmunya tambah, baca yang benar. Nih sakta. Jadi ada sakta, kemudian ada naql. Jadi ada naql. Kemudian ada nanti ada sesi namanya gharib, itu di luar bacaan tajwid ya. Insyaallah supaya tidak terlalu panjang. Insyaallah Bapak Ibu mau istirahat, nanti malam mau sholat malam ya kan, atau ada ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan bisa disimpan dan bisa disampaikan pekan depan. Dan jangan lupa diajak keluarganya, diajak saudaranya, kenalannya untuk bisa hadir, bisa meramaikan tahsin Al-Quran di Masjid Sarwo. Demikian dari saya, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.